Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ya, langsung saja mungkin saya ingin membuat sebuah pesan singkat atau nasihat singkat kepada diri saya pribadi dan untuk kita semua tentang hari ini ya. Hari ini adalah tanggal 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumat, yang dimana sudah banyak DM dan pesan-pesan yang disampaikan kepada saya bahwa ada isu yang namanya dukhon pada tanggal 15 Ramadan ini yang disampaikan oleh sebagian mubaligh atau sebagian dai mungkin ya, yang memberikan, kalau menurut saya sedikit memberikan kewaspadaan dan ketakutan di tengah wabahnya corona ini ya. Terlepas dari itu nanti saya bahas di akhir, maksudnya di pertengahan, bagaimana hal tersebut dan apakah relevan, apakah hadisnya benar, itu nanti saya bahas. Tapi insya Allah di sini saya membuat video ini bukan bertujuan untuk menghakimi atau menghujat ya. Saya nggak ada bikin kata-kata menghujat. Ini murni nasihat untuk saya dan untuk kita semua. Sebagaimana Allah berfirman di dalam kitabnya surah Al-Asr ya. Allah Ta'ala berfirman wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah itu bersumpah demi waktu, demi masa, bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ini adalah tujuan saya membuat video ini. Jadi tidak ada bermaksud untuk menghakimi, dan tentunya saya di sini nggak menyebut oknumnya sama sekali. Saya nggak nyebut orang yang mengatakan demikian. Saya nggak menyebut merek, nggak nyebut oknum, saya nggak bakal nyebut itu semua karena menurut saya itu sensitif sih. Dan menurut saya kalau kita menyebut oknum atau nama orang tersebut, itu ujung-ujungnya kita membuat fitnah di tengah manusia gitu loh. Istilahnya kalau memang oknum itu nggak penting untuk disebut ya tidak perlu disebut gitu, karena bakalan muncul rasa yang kurang di antara manusia gitu. Jadi istilahnya kita yang ingin mengkritiki sesuatu yang harusnya kita hanya fokus pada perbuatannya, kita malah menyebut orang yang mengatakan tersebut. Istilahnya yang ditangkap orang adalah kita ini seperti menyampaikan kebencian satu sama lain ya. Daripada seperti itu, daripada muncul yang namanya prasangka yang demikian, saya nggak menyebut nama oknum. Tapi mungkin sebagian dari kalian ada yang udah tahu ya. Ya saya nggak nyebutin lah di video ini, saya nggak bakal nyebutin siapa yang menyebutkannya, siapa yang mengatakannya. Saya hanya mengkritisi apa yang disampaikannya saja ya. Saya hanya fokus pada substansi apa yang saya kritiki. Yang pertama adalah ya, menurut saya di dunia ini, di Indonesia tentunya, teori konspirasi itu begitu laku sih. Dan menurut saya adanya orang-orang yang suka dengan yang namanya teori konspirasi itu menunjukkan bahwasanya suatu rakyat tersebut itu critical thinkingnya itu sangat rendah kalau bisa saya bilang ya. Padahal kalau ini yang kritikan saya ya. Padahal kalau kita lihat semua orang itu diajarkan gitu di sekolah atau lembaga pendidikan untuk critical thinking gitu. Salah satunya sidang skripsi atau sidang karya tulis itu kan pasti ada yang namanya seperti itu gitu loh. Diasah oleh guru penguji atau dosen penguji, guru kita untuk mengasah critical thinking kita gitu. Apa yang kita sampaikan itu harus berdasarkan data gitu. Kalau teori konspirasi ini kan tidak berdasarkan data, hanya berdasarkan yang namanya cocok logi dan kait-kaitin gitu. Datanya mana? Datanya nggak ada, hanya spekulasi atau imajinasi sebetulnya. Dan yang lebih saya resahkan lagi, kadang teori konspirasi ini masuk ke dalam kajian-kajian Islam gitu. Dicocok-cocokin, dikait-kaitin, jadinya cocok padahal nggak relevan gitu. Nah itu yang membuat sebagian orang ini percaya karena dikait-kaitin terhadap dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, padahal nggak relevan gitu. Atau mungkin seperti hadis tentang dukhon ini yang nanti saya akan bahas, itu juga menurut saya nggak relevan gitu. Karena apa? Karena ya kita lihat lagi apakah hadis itu benar-benar sahih gitu, benar
valid dari Nabi atau bagaimana. Jadi jangan sampai menyampaikan informasi yang salah gitu istilahnya. Kalau menurut saya pribadi ya, yang saya sampaikan di poin saya kali ini, tolonglah ya bagi mubalik atau seorang dai itu jangan suka banget yang namanya menyampaikan teori konspirasi yang gak jelas dari mana gitu loh. Itu itu tanggung jawab bagi kita semua juga loh. Istilahnya kita menyampaikan sesuatu yang gak jelas apa datanya gitu, hanya bersumber dari cocok logi dan imajinasi, kita sampaikan. Bahkan Nabi itu pernah bersabda bahwasanya cukuplah seseorang itu disebut sebagai pendusta apabila dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar gitu. Semua yang dia dengar, dia tangkap informasi tersebut mentah-mentah langsung dia sampaikan gitu tanpa dicek kebenaran datanya. Itu saja dibilang Nabi sebagai pendusta. Orang yang menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar gitu, itu disebut pendusta. Apalagi orang yang menyampaikan informasi yang hanya sebatas dari imajinasi dan cocok logi. Ini saya wasiatkan untuk kita semua bahwasanya kita harus objektif gitu loh dalam melihat sesuatu gitu. Jangan suka sama hal-hal yang bersifat konspirasi seperti itu nggak relevan sama sekali kalau menurut saya gitu. Dan itu udah dikasih tahu Nabi tentang berita yang semacam itu gitu loh. Kita menyampaikan sesuatu itu harus benar-benar ada datanya gitu loh. Yang kedua yang saya sampaikan adalah, di dunia ini ada nggak sih orang yang tahu tentang hari kiamat? Kadang kan sebagian orang ini, sebagian mubalik ini, mungkin sebagian oknum ini, dia menyampaikan sesuatu yang dia cocok logi sampai dia membuat kesimpulan sampai pada tanggal-tanggalnya dan sampai pada hari-harinya gitu loh. Dia kira-kira, dia ramal-ramal, kalau dia seperti ini berarti seperti ini, kalau misalnya dicocok-cocokin seperti ini berarti seperti ini gitu. Akhirnya sampai pada kesimpulan semacam itu ya. Seperti contohnya 15 Ramadan ini, kalau kita runut ya dari hadisnya, itu hadis palsu, hadis palsu, bukan hadis dhaif lagi. Hadis tentang 15 Ramadan akan ada dukhon itu hadis palsu. Dan tentunya orang yang menyampaikan hal ini untuk senantiasa bertakwa pada Allah ya, karena tentu yang dia sampaikan itu akan dipertanggungjawabkan gitu. Tentu sebelum kita sampaikan juga kita harus mengecek gitu, benar atau tidaknya hadis tersebut gitu. Itu hadis palsu gitu ya. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah yang kembali yang tadi itu bahwasanya di dunia ini sebetulnya nggak ada kan yang orang tahu tentang hari kiamat gitu loh. Nggak ada yang tahu. Bahkan Nabi itu pernah ditanya oleh Jibril tentang hari kiamat. Fa akhbirni anis saah, kata Jibril. Itu di dalam hadis Jibril. Insyaallah itu masyhur. Nabi jawab, mal mas'ulu anha bil alam min sa'il. Tidaklah orang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya gitu. Jadi Nabi ditanya tentang hari kiamat, beliau nggak tahu itu hari kiamat itu kapan terjadinya gitu. Tapi ketika ditanya fa akhbirni an amaratiha, berikan kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Nah, itu Nabi jawab. Tapi Nabi nggak jawab kapan itu hari kiamat. Itu Nabi loh. Nabi yang mengatakan hal demikian. Beliau mengatakan beliau nggak tahu kapan itu hari kiamat, kapan terjadinya, tepatnya kapan itu beliau nggak tahu sama sekali. Dan kenapa sebagian orang ini malah seakan-akan menyampaikan sesuatu kalau dia itu mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Salah satunya adalah hari kiamat gitu. Ini perlu dikritisi dan perlu disampaikan gitu loh. Maksudnya kalau yang membahas tentang hari kiamat itu jangan sampai sampai kepada yang namanya ramal-ramalan gitu. Istilahnya kita sampai menebak-nebak gitu. Misalnya kalau kita mau menyampaikan hari kiamat, kita sampaikan saja dalil-dalil yang ada. Dan saya yakin nggak ada dalil yang mengatakan ramalannya akan terjadi sekarang sekian ini, hari ini, ya, atau kapan terjadi. Nggak ada Nabi mengatakan begitu. Nabi hanya menyampaikan tanda-tandanya saja gitu. Apa yang bakalan terjadi sebelum hari kiamat, apa tanda-tandanya. Beliau hanya menyampaikan itu saja, tidak menyampaikan waktu hari-hanya kapan gitu. Nggak pernah menyampaikan begitu. Nah, ini salah satunya ya tanggal 15 Ramadan hari Jumat ya, salah satunya itu yang sampai viral ini hari ini yaitu. Dan mungkin yang selanjutnya nih yang diramal-ramal lagi sama sebagian orang ini adalah Imam Mahdi akan dibayar pada musim haji tahun 2020 gitu loh. Istilahnya sampai pada tahunnya dicantumkan itu, ini namanya ramalan loh. Ini namanya ramalan menurut saya.
Bahkan Allah itu berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 65. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang tahu di langit dan bumi ini pada perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang semacam ini hendaknya untuk senantiasa bertakwa pada Allah atas apa yang dia sampaikan. Dan yang terakhir, ini yang mungkin paling penting ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Ushul Tsalatsah, ya, beliau pernah menyebutkan kriteria tauhid. Apa sih itu tauhid? Beliau menukil pendapatnya Imam Ibnu Qayyim tentang tauhid. Apa itu tauhid? Beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim, at-tawaghit katsirah wa ru'usuhum khamsah. Iblis la'anahullah wa man 'ubida wa huwa radin wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi wa man idda'a syai'an ila 'ilmil ghaib wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Tauhid itu ada 5 kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah tauhid itu ada banyak kata Imam Ibnu Qayyim. Tapi kepalanya tauhidnya ada 5 kata Imam Ibnu Qayyim. Pertama, iblis laknatullah. Kedua, orang yang disembah tapi dia ridho. Ya. Jadi Nabi Isa gak termasuk ya. Nabi Isa disembah oleh orang Kristen tapi beliau tidak ridho disembah gitu. Dia disembah tapi ridho gitu. Nah, itu tauhid itu. Disembah ridho. Yang ketiga adalah wa man idda'a nas ila ibadati nafsihi. Orang yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya gitu ya. Yang keempat, wa man idda'an nas ila ilmil ghaib. Orang yang menyeru pada ilmu gaib gitu. Orang menyampaikan gaib, sihir, ya, dukun, ramalan gitu. Ini tauhid ini, ya. Wa man idda'an nas ila ilmil ghaib. Dan yang terakhir, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan yang terakhir adalah orang yang berhukum dalam hukum selain Allah. Dan ini tamparan bagi kita semua ya. Salah satunya adalah sebagian orang yang suka meramal-ramal hari kiamat ini, tentu untuk senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia sampaikan. Dan ini yang paling penting ya sebetulnya, bahwasanya orang yang menyeru pada ilmu gaib, pengetahuan tentang gaib, masa depan, hari kiamat, yang dia itu meramal-ramal, itu termasuk tauhid dalam Islam. Ya, dan itu masuk ke dalam usul akidah kita gitu ya. Itu termasuk dalam usul akidah kita. Dan ini yang paling terakhir banget, Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, qul innamal 'ilmuha indallah." Orang-orang bertanya pada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat, maka katakanlah wahai Muhammad bahwasanya tidaklah ilmu tentang hari kiamat itu melainkan ada di sisi Allah. Ya, itu pakai innama loh. Kalau dalam ilmu nahwu, innama itu kan untuk hasr gitu. Jadi maknanya tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tahu ilmu tentang hari kiamat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dan semoga nasihat saya ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.